Assalamualaikum sahabat desa, terima kasih telah kembali ke channel ini. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Semoga kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh masyarakat, yang kedua oleh BPD. Kali ini kita akan membahas tentang pengawasan oleh camat. Video ini dibuat agar kita mengetahui fungsi-fungsi supaya kita bisa berbagi peran di dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, kita akan membahasnya ya dalam bab 3 pasal 19. Oke. Camat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ini dilakukan dalam bentuk yang pertama evaluasi, ya, rancangan peraturan desa terkait APBDes. Yang kedua, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Yang ketiga, evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian dokumen ya dengan norma dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat ini disampaikan kepada bupati dan ditembuskan kepada APIP daerah atau kabupaten kota. Konten sebelumnya, hasil pengawasan dari masyarakat, jika ada temuan sesuai dengan Permendagri ini disampaikan pula kepada APIP. Begitu juga dalam yang kita bahas kali ini, hasil pengawasan dari Pak Camat ini disampaikan juga dan ditembuskan kepada APIP kabupaten kota. Artinya akan ketemu nanti ya. Kemudian hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat ya menjadi bahan APIP daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan ya pengelolaan keuangan desa. Itu tujuannya nanti. Kemudian ketentuan lebih lanjut akan kita bahas dalam lampiran Permendagri ini tentang langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh camat. Mengetahui peran camat dalam pengawasan keuangan desa ini ya, sehingga kita tahu jika ada apa-apa di desa, kita dapat berkonsultasi, dapat juga membantu camat di dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pak Camat. Ya, camat juga berat melakukan pengawasan sendiri. Camat butuh juga warga demi sukses dalam menjalankan tugas. Oke, di halaman 75 ya, bagian keempat, pengawasan oleh camat yang seperti kita sampaikan tadi, evaluasi rancangan Perdes terkait APBDes itu di kecamatan ya. Kemudian dilakukan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Ya, ini langkah-langkahnya nih. Ya, langkah kerjanya ada, kemudian kesesuaiannya, kemudian alat verifikasinya ada di bagian sebelah kanan. Ya, seperti semua dokumen evaluasi itu diterima atau lengkap, itu alat verifikasinya RKP ya atau RKP perubahan. Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APBDes ataukah perubahan tentang perubahan APBDes dilakukan dengan tepat waktu? Kemudian apakah BPD telah menyepakati rancangan APBDes ya? Kemudian realisasi pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa didapatkan secara legal ya. Jadi pemasukan desa itu legal atau tidak? Kemudian apakah realisasi pendapatan desa bersumber dari dana transfer tercapai?
ya. Kemudian di sini juga ada hibah ya, pos belanjanya. Kemudian dievaluasi semua oleh camat ya. Apakah siltap itu maksimal ya, maksimal 30%. Di sini semuanya masalah siltap ya, masalah siltap, kemudian besaran tunjangan ya, geografis, apakah realisasi pembiayaan telah penempatan sesuai dengan pos APBDes. Kemudian ada BUMDes. Yang ke B-nya aset desa, apakah aset sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu di sini ada. Kemudian yang ketiga C, evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban. Ya, apakah Kades menyampaikan tepat waktu masalah pertanggungjawabannya. Nah, kemudian alat verifikasinya bukti penyampaian laporan. Kemudian apakah laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dalam bentuk Perdes. Alat verifikasinya ya Perdes. Apakah penetapan peraturan desa tepat waktu. Di sini ada apakah Perdes telah dilengkapi dengan laporan keuangan ya, laporan realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan desa ya, laporan realisasi kegiatan, daftar program yang masuk ke desa, semuanya dilakukan pengawasan oleh camat. Dan beginilah kerangkanya. Jadi supaya kita tahu bagaimana fungsi camat, dan mungkin kalau camat minta bantu dalam rangka pengawasannya, kita juga bisa membantu dari masyarakat supaya dana desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ada upaya pencegahan sejak dini dari desa, dari BPD, dan dari camat. Untuk pengawasan dari APIP akan kita bahas setelah ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada sahabat desa yang lain, dan mohon bantuannya juga untuk selalu dukung channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awasilah dengan cinta.